Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 menit merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Ruatan buang anak, tradisi di Jawa. Sebuah ritual kuno yang harus dijalankan untuk menolak bala ketika weton kelahiran anak sama dengan orang tuanya. Namun, justru membuka pintu menuju teror yang tak terbayangkan. Desa Sumbersari di kaki Gunung Lawu diselimuti kabut pekat. Malam itu, Sukardi dan Sulastri memandang bayi mungil mereka, Bagas, dengan sukacita dan kecemasan yang berbaur. Weton Bagas, Jumat Kliwon, sama persis dengan Sukardi. Tabrakan Sukma, bisik Mbah Pon, dukun bayi, menyiratkan bahaya jika ruatan buang anak tak segera dilaksanakan. Sukardi tak percaya tahayul, namun serangkaian kejanggalan sejak kelahiran Bagas, tangisan tengah malam, suara gamelan lirih, hingga mimpi buruk Sulastri memaksanya memanggil Mbah Renggra. Sebuah ritual kuno harus dilakukan meski terlambat. Malam itu, di bawah guyuran hujan, ruatan dimulai. Tanpa mereka sadari, ini bukan lagi tentang menolak bala, melainkan menghadapi murka leluhur yang menuntut tumbal. Desa Sumbersari tak pernah lagi sama sejak kelahiran Bagas. Setiap malam, tepat pukul 12, tangisan pilu Bagas memecah keheningan, seolah menyayat batin siapapun yang mendengarnya. Sukardi mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan Sulastri bahwa itu hanya tangisan bayi biasa. Namun, Sulastri tahu ada yang berbeda. Ia seringkali mendengar suara gamelan lirih dari arah dapur, melodi kuno yang menyeruak di antara sunyi. Bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, Sulastri terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Ia bermimpi didatangi seorang perempuan tua bersanggul rapi, mengenakan kebaya lusuh, membawa selembar kain mori putih dan sebaskom penuh kembang 7 rupa. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang menyimpan misteri, lalu berbisik, "Sudah waktunya, Nduk." Sulastri merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Ia tahu pesan itu bukan sekedar bunga tidur. Pagi harinya, dengan wajah pucat, Sulastri menceritakan mimpinya kepada Sukardi. Sukardi mencoba menenangkan, namun ia sendiri mulai merasa gelisah. Perasaan tidak enak itu semakin membesar saat Pak Bardi, tetangga sebelah rumah, mengabarkan bahwa ayamnya berkokok tengah malam secara tidak wajar. "Aneh sekali, Pak Kardi, seperti pertanda buruk," ucap Pak Bardi dengan nada khawatir. Malam berikutnya, suara gamelan semakin jelas terdengar, seolah mengundang arwah-arwah untuk menari. Tangisan Bagas semakin memilukan. Sukardi tak bisa lagi mengelak. Ia melihat kepanikan di mata Sulastri, mendengar bisikan-bisikan tetangga yang mulai menyinggung tabrakan Sukma. Ketidakpercayaannya mulai goyah, digantikan oleh keraguan dan ketakutan yang merayap perlahan. Setelah perdebatan panjang dan tekanan dari Sulastri serta beberapa sesepuh desa, Sukardi akhirnya luluh. Ia memutuskan untuk melakukan ruatan buang anak, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Ia memanggil Mbah Rengga, seorang pawang ruat paling sepuh dan disegani di desa Sumbersari. Mbah Rengga, dengan sorot mata bijaksana, mengangguk perlahan setelah mendengar cerita Sukardi. "Sudah telat, Nak Kardi, tapi tak ada salahnya mencoba. Semoga arwah leluhur masih berkenan memberi ampun." Ritual ruatan disepakati akan dilaksanakan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, bertepatan dengan weton Bagas dan Sukardi. Hujan deras tiba-tiba mengguyur desa Sumbersari saat hari yang ditentukan tiba. Angin berembus kencang, seolah alam turut berduka atau mungkin marah. Di tengah kegelapan malam yang pekar, di bawah naungan pohon beringin tua di ujung desa, Mbah Rengga memulai ritualnya. Aroma kemenyan dan bunga melati memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah. Bagas, yang baru berusia beberapa minggu, diletakkan di dalam tampah beralaskan kain batik, lalu ditaruh di luar pintu rumah Sukardi. Sulastri menahan tangis, hatinya teriris melihat buah hatinya dibuang.
meski hanya secara simbolis. Sukardi berdiri di sampingnya, mengepalkan tangan, berusaha tegar. Mbah Rengga memejamkan mata, merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa. Suaranya parau menembus deru hujan. Tiba-tiba, api obor yang menerangi area ritual berkedip-kedip liar nyaris padam. Hawa dingin menusuk tulang, jauh lebih menusuk daripada dinginnya hujan. Sosok bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Mbah Rengga membuka mata, ekspresinya berubah menjadi terkejut bahkan ketakutan. Terlambat, arwah leluhur murka. Tabrakan sukma sudah terjadi. Mereka menuntut tumbal. Suaranya bergetar. Sejak malam ruatan yang gagal itu, teror yang lebih mengerikan melanda desa Sumbersari. Ketakutan merayap di setiap rumah, bisikan-bisikan horor menjadi percakapan sehari-hari. Malam itu, tangisan Bagas bukan lagi hanya tangisan bayi, melainkan jeritan pilu yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Keesokan paginya, sebuah kabar buruk mengguncang desa. Mayat Pak Slamet, seorang petani Baruhbaya, ditemukan mengambang di sungai. Tubuhnya kaku dan membiru, dengan mata melotot ke arah langit. Warga gempar. Ini bukan kematian biasa. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, seekor ayam jago milik Budarmi, tetangga Sukardi, berkokok lantang tepat pada tengah malam. Beberapa warga yang mendengar kokok itu merasa khawatir, teringat akan pertanda buruk yang pernah diceritakan Mbah Rengga. Malam berikutnya, kengerian semakin menjadi-jadi. Suara gamelan semakin keras terdengar dari arah hutan di belakang rumah Sukardi, seolah mengiringi tarian makhluk tak kasat mata. Aroma melati dan kemenyan tercium sangat pekat di sekitar rumah Sukardi, bercampur dengan bau anyir darah yang samar-samar. Sulastri tak bisa tidur. Ia terus memeluk Bagas yang kini tampak lebih kurus dan sering demam. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Sukardi, yang sedang tertidur lelap, terbangun kaget. Ia bergegas membuka pintu, namun tak ada siapapun. Hanya ada jejak kaki basah yang mengarah ke samping rumah. Dengan jantung berdebar kencang, Sukardi melongok ke samping. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya surut. Setumpuk kembang setaman yang diletakkan persis di bawah jendela kamar mereka, seolah sengaja diletakkan di sana sebagai peringatan. Ketakutan semakin mencengkeram Sukardi. Ia mulai sering melamun. Wajahnya terlihat pucat pasi dan nafsu makannya berkurang drastis. Sulastri berusaha menghibur, namun ia sendiri juga merasa gentar. Bagas terus-menerus menangis. Tangisannya kini terdengar lebih mirip rintihan yang menyayat hati. Suatu sore, Sukardi merasa badannya tidak enak. Demam tinggi tiba-tiba menyerangnya, disusul nyeri di seluruh persendian. Sulastri mencoba memberikan obat herbal dari Mbah Pon, namun demam itu tak kunjung reda. Sepanjang malam, Sukardi meracau tidak jelas, menyebut-nyebut nama leluhur dan tumbal. Sulastri tak bisa tidur. Ia terus berjaga di sisi suaminya. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Tepat menjelang fajar, Sukardi tiba-tiba menghentikan racauannya. Nafasnya terdengar berat, terputus-putus. Sulastri panik. Ia mencoba membangunkan suaminya, namun Sukardi hanya memejamkan mata, tubuhnya kaku. Sulastri menekan nadinya, tak ada denyutan. Ia memanggil-manggil nama Sukardi, namun tak ada sahutan. Dengan isak tangis yang pecah, Sulastri menyadari kenyataan pahit itu. Sukardi telah tiada. Ia memeluk tubuh suaminya yang dingin, merasakan kehampaan yang tak terhingga. Saat pagi mulai menyingsing, dan beberapa tetangga datang untuk melayat, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Setangkai kembang setaman, persis sama dengan yang ditemukan di bawah jendela beberapa hari sebelumnya, terletak di atas dada Sukardi yang sudah kaku. Desa Sumbersari kembali berduka. Namun kali ini, duka itu disertai ketakutan yang mendalam. Semua orang tahu, ini bukan kematian biasa. Kutukan tabrakan Sukma telah menuntut tumbal pertamanya. Kematian Sukardi adalah pukulan telak bagi Sulastri. Ia merasa hancur, namun di tengah kesedihan yang mendalam, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Ia teringat akan ucapan Mbah Rengga saat ruatan pertama. Arwah leluhur murka, mereka menuntut tumbal karena tabrakan Sukma sudah terjadi. Sulastri menatap Bagas yang terlelap,
putranya yang masih rentan. Ia tidak akan membiarkan kutukan ini merenggut nyawa buah hatinya. Sulastri tahu satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menyelesaikan ruatan terakhir yang kali ini menuntut pengorbanan yang lebih besar. Ia kembali menemui Bahrengga. Dengan suara bergetar namun tegas, Sulastri menyatakan keinginannya untuk melakukan ruatan buang anak sekali lagi, namun kali ini ia yang akan menjadi tumbalnya. Bahrengga menatap Sulastri dengan pandangan sedih, namun ia mengerti. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, di bawah rembulan yang tertutup awan, Sulastri memulai ritual ruatan terakhir. Ia mengenakan kebaya putih bersih, rambutnya disanggul rapi. Di tangannya, ia memegang kain mori putih dan sekuntum bunga melati. Di depan Bahrengga dan beberapa sesepuh desa yang hadir, Sulastri memejamkan mata, memanjatkan doa, memohon ampunan dari leluhur. Bahrengga memulai mantra-mantranya. Suara angin berdesir kencang seolah menyambut kehadiran arwah-arwah. Tiba-tiba, hawa dingin yang menusuk kembali terasa, lebih intens dari sebelumnya. Sulastri merasakan energi yang luar biasa menariknya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menjemputnya. Ia memejamkan mata, pasrah. Saat fajar mulai menyingsing, ketenangan kembali meliputi desa Sumbersari. Kokok ayam terdengar seperti biasa, suara sungai mengalir damai. Di tempat ritual, tubuh Sulastri ditemukan terbaring tak bernyawa, kaku dengan senyum tipis di bibirnya. Di genggamannya, sehelai kain mori yang kini bersih tanpa noda. Arwah leluhur telah menerima tumbal. Kutukan tabrakan sukma telah terhenti. Bagas, sang pewaris weton, kini bebas dari belenggu takdir, namun dengan harga yang teramat mahal. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.